Bukankah yang jadi sutra kalau berjamaah adalah imam? Gitu. Harusnya si kakek ini nggak boleh nahan orang itu. Nah itu yang benar contohnya. Tapi ini subhanallah saya pernah lihat depan mata sendiri terjadi di Masjid Nabawi. Dan itu pentingnya orang faham agama. Dan ilmu agama ini orang yang berilmu tidak melihat umur. Siapapun yang walaupun lebih muda dari kita, kalau dia lebih faham kita ikutin dia. Bukan berarti kita kena merasa ini anak kecil ngerti apa sih. Gitu. Padahal sebenarnya anak kecil itu dalam kondisi benar. Jadi sekali lagi sutra itu ya hanya berlaku secara individu kalau kita sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah pindah kepada imam. Imam mewakili semua makmumnya. Dari sini juga kita penting sekali untuk memahami Bapak Ibu sekalian kalau sedang sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, memang dari awal kita sudah cari sutra. Tiang masjid misalnya ya. Sehingga orang tidak mudah lula-lalang. Ada orang sengaja sholat di tengah-tengah masjid. Ya. Atau dekat pintu yang orang pasti lula-lalang. Ini dia sendiri membuat masalah ini. Dia harusnya dia berusaha untuk sholat di tempat-tempat yang aman dari lalu lalangnya orang. Ya, yang paling aman cari di pinggir kanan, pinggir kiri, ada tiang di depan kita gitu ya. Atau misalnya memang jemaah lagi rame sholat sunnah ba'diyah, kita ikut di situ. Oke, orang di depan kita niatkan jadi sutra, nggak masalah. Ya. Tapi jangan kalau lagi sendiri sengaja kita di tengah-tengah masjid atau tempat memang orang lula-lalang. Nah ini juga tambahannya. Jadi dari hal ini kita ambil pelajaran, mungkin kita susun beberapa faedah. Faedah pertama pentingnya seorang muslim menjaga sholatnya. Kemudian pelajaran yang kedua juga dianjurkannya seorang muslim memiliki sutra. Dan kalau ada orang yang berusaha untuk tetap maksa melewatin antara dia sama sutrahnya, maka dia boleh menahannya. Ya, dia boleh menahannya. Pelajaran ketiga adanya qarin dari syaitan yang tidak akan berpisah dengan manusia dan dia selalu berusaha menyesatkan manusia tersebut dengan bisikan-bisikannya. Kita pindah ke hadis kedua, masih dalam masalah sutra di poin A. Hadis dari Musa bin Talha dari ayahnya radhiyallahu anhu, Talha bin Ubaidillah. Dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla muakhkharatir rahli falyusalli wa la yubali man marra wara'a dzalik." Jika salah seorang atau seseorang di antara kalian telah meletakkan benda atau barang di depannya setinggi kayu, bagian belakang pelana. Nah, biasanya ini antara 40 sentian ya. Maka sholatlah dan tidak perlu menghiraukan orang yang lewat di belakang benda itu. Kalau kita mungkin bisa tas ya, kalau ibu-ibu lagi di musola, di mall gitu ya, taruh tas, taruh sesuatu benda gitu ya. Maka itu sesuai dengan hadis Nabi ini. Dari hadis ini kita mengambil pelajaran adanya sunnah Nabi SAW untuk meletakkan sutra. Tapi di sini kembali ya, hukumnya sunnah.